Kaum wanita GBIS yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sebagai dasar diambil dari kitab Matius bab yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai dengan 28. Yang demikian firman Tuhan akan saya bacakan buat kaum wanita GBIS yang terkasih. Jadi apabila kamu melihat pembina sakeji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Tema pada sore hari ini adalah yang taat dan setia akan selamat. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada masa-masa sekarang ini kita di dalam masa pandemi, di mana akibat pandemi ini banyak orang mengalami kehilangan harapan, kehilangan akan pekerjaannya, dan banyak orang-orang yang akhirnya kehilangan pegangan. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, tentu akan banyak tawaran-tawaran, akan banyak godaan-godaan yang akhirnya dapat menyesatkan iman kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika di dalam kondisi yang serba penuh tekanan seperti sekarang ini, apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah kita tetap taat dan tetap setia. Ketika banyak orang menawarkan kepada kita akan keselamatan kepada kita, apa yang harus kita kerjakan? Kita tidak boleh mudah tergiur. Kita tidak boleh mudah menerima tawaran yang tidak pasti itu.
Sebab keselamatan yang diberikan kepada kita adalah keselamatan yang hanya datang dari Tuhan Yesus. Ketika waktunya tiba di mana ada penyiksaan, ketika orang berlari untuk mencari keselamatan, kita tidak boleh menengok ke belakang. Kita harus tetap maju dan maju dan maju terus untuk mempertahankan apa yang sekarang ini kita miliki. Di sana dikatakan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Artinya kita tidak boleh melihat ke belakang, berjalan balik ke belakang, melihat akan masa lalu. Tetapi bersama Tuhan kita harus maju, maju, dan maju terus. Jangan takut akan keadaan. Sekalipun saat ini mungkin kita di dalam kondisi yang hilang harapan. Saat ini kita mungkin dalam kondisi yang serba susah. Karena pandemi ini berdampak di semua lini kehidupan. Dari sisi pekerjaan, dari sisi ekonomi, dari sisi kegiatan, bahkan beribadah pun kita sekarang ini mengalami keterbatasan-keterbatasan. Tapi ayat yang lain mengatakan bahwa dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Saat ini kita juga tidak tahu kapan waktu dari pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tapi Tuhan katakan kepada ibu-ibu semuanya bahwa karena orang-orang pilihan Allah, maka waktu itu bisa dipersingkat. Dan saat ini kepada kaum wanita GBIS ditawarkan untuk menjadi bagian dari orang-orang pilihan Allah itu. Ditawarkan untuk berperan serta mempersingkat waktu akan penyiksaan, akan ketidakpastian yang sekarang ini terjadi. Kaum wanita GBIS ditawarkan untuk mengambil pilihan untuk menjadi orang-orang pilihan Allah. Jika ada orang-orang pilihan Allah ini, maka waktu dari penyiksaan itu akan dapat dipersingkat sehingga banyak orang yang bisa diselamatkan. Kaum wanita yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang pilihan Allah yang memiliki peran untuk mempersingkat waktu penyiksaan itu? Kuncinya hanya satu, yaitu tetap taat dan setia. Dikatakan di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan 27 begini, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar di sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Artinya, ibu-ibu yang terkasih,
Ketika kita nanti di dalam kondisi yang seperti sekarang ini, banyak orang menawarkan pilihan-pilihan. Pilihan akan orang pintar, akan orang-orang yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kita semuanya. Bahkan orang-orang yang bisa mengadakan mukjizat-mukjizat. Maka pesan Tuhan kepada kita, jangan percaya. Apa yang harus kita kerjakan? Kita tetap taat dan setia. Ketika kita tetap taat dan setia itulah, maka kita akan ada di dalam keselamatan, di dalam Tuhan. Sebab di ayat yang ke-28 dikatakan, di mana ada bangkai, di situ burung nasar akan berkerumun. Artinya, segala sesuatu yang berbau itu yang akan menarik burung nasar. Mereka akan berkerumun untuk memakan bangkai itu. Dan kita bukanlah bagian dari itu. Tetapi hendaklah kita menjadi bagian dari orang-orang pilihan Allah yang dapat mempersingkat akan peristiwa-peristiwa yang sekarang ini terjadi, sehingga banyak orang diselamatkan. Bagaimana dengan kaum wanita yang saya kasih? Apakah mau menerima tawaran untuk menjadi bagian dari orang-orang pilihan Allah itu dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus? Ataukah kita mulai berlari ke sana kemari untuk mencari keselamatan? Berlari ke sana kemari untuk mencari orang-orang yang dapat menyelamatkan kita? Jawabannya hanya satu. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu jawabannya. Dan ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, maka kita akan dibawa kepada keselamatan Tuhan Yesus. Kita akan dijaga, kita akan diberkati, dan kita tetap selamat sampai pandemi ini berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.